Kalau perempuan diceraikan oleh suaminya talak 1 atau talak 2, maka si perempuan tadi masih mendapatkan hak-hak istri. Masih dapat hak tempat tinggal. Masih dapat hak makanan dan minuman. Masih dapat hak pakaian. Masih dapat hak makanan. Dapat. Bu, kalau talak 1 dan 2. Selama masa iddah, hukum si perempuan tadi masih istri laki-laki yang menceraikannya. Cuman yang nggak boleh dia berhubungan intim. Bu, makanya kalau perempuan diceraikan talak 1, jangan langsung lari keluar rumah. Nggak boleh. Nah, jadi kalau suami istri itu cerai, selama masa iddah, istrinya nggak boleh ninggalin rumah. Tetap tinggal di situ. Suami juga tetap tinggal di situ. Cuman pisah kamar aja, Bu. Nah, ibu biasanya pagi bagaimana? Nyediain teh buat suami. Ya tetap nyediain selama masa iddah. Tetap melayani, walaupun sudah cerai 1. Bu. Makanya kalau ada laki-laki dan perempuan ingin membina rumah tangga, wajib untuk belajar hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Hukum pernikahan, hukum perceraian, termasuk hukum hak dan kewajiban suami istri. Nah, sekarang bicara soal tolak. Perhatikan baik-baik ibu, kalau seorang suami menceraikan istrinya, cerai itu ada 2 macam, Bu. Ada talak yang sharih, artinya yang sharih terang-terangan menggunakan lafaz tolak, lafaz cerai. Ada lagi yang ghair sharih, dia tidak terang-terangan mengucapkan lafaz cerai. Nah, jadi dia pakai kinayah, pakai kata-kata kiasan. Nah, ibu perhatikan ini, Bu, ya, sebab ini penting buat berumah tangga. Kalau seorang suami menceraikan istri dengan kata-kata tolak yang jelas atau cerai, saya talak kamu, saya cerai kamu. Baik ada niat maupun tanpa niat, baik serius maupun bercanda, maka talaknya jatuh. Hati-hati, karena talak ini bukan buat bercandaan. Kalau mabuk bagaimana suaminya? Kalau mabuk karena bukan yang haram, talaknya tidak jatuh. Contoh, dia sakit, dia salah minum obat, kemudian mabuk, kepalanya mabuk, dia nggak sadar apa yang diucapkan, maka talaknya tidak jatuh. Tapi kalau mabuknya karena nenggak minuman keras, atau karena narkoba, nah saya mau tanya, itu halal atau haram? Haram, berarti mabuk dicari itu. Nah, kalau mabuknya karena yang haram, begitu dia mabuk, dia ceraikan istri, jatuh cerainya. Jadi cerai ini mau serius, mau bercanda, mau mabuk, nggak mabuk dengan yang haram ya. Kemudian termasuk juga kalau cerainya itu dalam keadaan marah, jatuh. Ada yang bilang, apa cerai dalam keadaan marah jatuh gak? Ya mana ada cerai gak marah. Yang namanya cerai lagi marah. Betul, Bu? Emang ada lagi cinta-cintaan cerai? Istri lagi sayang sama suami, suami lagi sayang, istri lagi cinta-cintaan begitu. Kita bercerai sayang ya. Ada begitu, Bu? Yang namanya bercerai karena lagi marah. Makanya kalau lagi marah, kan Nabi ajarin, la taghdab, jangan marah. Karena marah itu sumber masalah. Yang harusnya rumah tangga tidak bubar, jadi bubar gara-gara marah. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, itu untuk cerai yang sorry. Sorry itu artinya terang-terangan. Kamu saya ceraikan. Kamu saya talak. Jatuh. Mau bercanda, mau serius, itu semua mau marah, mau nggak marah, itu semua jatuh talak. Nah, kemudian yang kedua, kalau nggak terang-terangan, contoh,
Kamu saya pulangkan dulu ya ke rumah ibumu. Kamu pulang dulu deh ke rumah bapakmu sana. Ada gak yang begitu? Tapi dia nggak sebut cerai. Dia cuma ngusir. Atau dianterin udah. Saya mau anterin kamu ke rumah ayahmu atau ke ibumu. Nah, kalimat ini nggak jelas. Ini tergantung niat suami. Kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau niatnya takdib tuh memberi pelajaran kepada sang istri. Nakut-nakutin. Bukan mau niatnya bukan cerai. Nggak jatuh cerai, Bu. Jadi kalau kalimatnya jelas, ada niat, nggak ada niat, jatuh. Kalau kalimatnya pakai kiasan, nggak ada niat, nggak jatuh. Kalau ada niat, baru jatuh talak. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Baik, sekarang bicara soal talak. Setelah ditalak, Bu, ada aturannya. Kalau perempuan ditalak 1 atau ditalak 2, maka suami masih punya hak rujuk, hak kembali. Bagaimana proses kembalinya? Kalau masa iddah istri yang diceraikan belum selesai, maka suami bisa kembali sama istri tanpa nikah lagi. Bu, tahu masa iddah? Nah, jadi ada masa iddah. Masa iddah itu lain perempuan, lain aturannya. Kalau perempuan-perempuan yang masih menstruasi, masa iddahnya 3 kali masa suci. Atau dalam ada lagi ulama mengatakan 3 kali masa haid. Sebagian ulama mengatakan 3 kali masa suci. Kemudian kalau dia lagi hamil diceraikan, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, begitu dia melahirkan, selesai masa iddahnya. Jadi masa iddah perempuan hamil macam-macam, Bu. Bisa sebentar, bisa lama. Kalau diceraikannya udah 9 bulan, malam ini diceraikan, besok beranak, selesai masa iddahnya. Lusa bisa kawin lagi. Si perempuan tadi, betul, Bu. Jadi kalau suaminya protes, masa baru diceraikan sehari udah kawin lagi? Ya siapa suruh nyerain orang lagi hamil gede? Bu, jelas, Bu, ya? Jadi kalau perempuan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau hamilnya baru sebulan, lama masa iddahnya. 8 bulan, Bu. Nah, tunggu sampai melahirkan. Gitu, jelas, Bu, ya? Ibu jelas, Bu? Iya. Bu? Jelas, Bu? Ya, nah sekarang, kalau perempuan diceraikan oleh suaminya talak 1 atau talak 2. Maka si perempuan tadi masih mendapatkan hak-hak istri. Masih dapat hak tempat tinggal. Masih dapat hak makanan dan minuman. Masih dapat hak pakaian. Masih dapat hak makanan. Dapat. Bu, kalau talak 1 dan 2. Selama masa iddah, hukum si perempuan tadi masih istri laki-laki yang menceraikannya. Cuman yang nggak boleh dia berhubungan intim. Bu, makanya kalau perempuan diceraikan talak 1, jangan langsung lari keluar rumah. Nggak boleh. Nah, jadi kalau suami istri itu cerai, selama masa iddah, istrinya nggak boleh ninggalin rumah. Tetap tinggal di situ. Suaminya juga tetap tinggal di situ. Cuman pisah kamar aja, Bu. Bu. Nah, ibu biasanya pagi bagaimana? Nyediain teh buat suami. Ya tetap nyediain selama masa iddah. Tetap melayani. Walaupun sudah cerai 1. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa begitu? Karena Allah tidak suka yang namanya bercerai. Sengaja diulur waktu. Selama masa iddah, kau suruh rumah dulu. Siapa tahu udah seminggu, balik lagi. Siapa tahu udah sebulan, balik lagi. Bu, habis diceraiin ini malam, besoknya cemberut-cemberutan. Nah, seminggu cemberut-cemberutan. 2 minggu mulai berubah tuh. Nah, apalagi tiba-tiba minggu ketiga hujan gede. Bu, si suami di kamar sebelah rindu sama istrinya.
Begitu dia rindu, dia masuk ke kamar, dia cium istrinya, selesai, dia sudah rujuk. Rujuk, Bu. Bu. Nah, lu nyium loh. Rujuk, udah rujuk pakai isyarat aja boleh. Nggak perlu nikah lagi, nggak perlu. Tapi syarat, masih masa iddah. Kira-kira jelas gak? Tapi coba, kalau begitu cerai, si istri lari ke rumah ibunya. Nah, sekarang bagaimana kesempatan mau balik? Susah. Apalagi di rumah ibunya ada yang komporin. Emang dasar laki lu nggak bener. Emang dari dulu gue juga nggak demen tuh. Lu kawin sama dia. Nah, kira-kira yang begini bisa balik gak? Enggak. Yang suami lari juga ke rumah bapaknya. Saudara-saudaranya komporin. Emang bini lu yang nggak bener. Udah dunia nggak sedaun kelor, gue cariin lagi buat lo. Bu, kira-kira kalau begini saya tanya, bubar gak rumah tangga? Allah nggak suka cerai yang langsung pulang begitu. Makanya Allah buat aturan. Suami istri bercerai selama masa iddah. Masa iddah kan lumayan, sekitar 3 bulanan, ya Bu? 3 bulan tetap serumah. Si istri jalankan kewajibannya, si suami jalankan kewajibannya. Ibu tetap dapat uang belanja seperti biasa. Ibu tetap nyediain makanan buat suami. Jadi nggak rame. Bu, itu kalau kita pakai hukum Islam, cerai rame gak? Nggak rame. Nggak ada yang tahu, tetangga nggak tahu, orang nggak tahu sama urusan kita sama suami kita kok. Saudara, nah habis sebulan balik, selesai. Kira-kira jelas gak? Bu, 3 bulan hidup bersama suami yang menceraikan dalam masa iddah, kemungkinan baliknya besar tidak? Besar tidak? Besar. Ya kadang-kadang mungkin suami nih istrinya lagi masak, suaminya ngeliatin, ya Allah, baik bener tuh istri. Gue udah ceraiin, dia masih masakin gue. Ya Allah, begitu lirik-lirikan, pura-pura buang muka. Ya Bu, saya tanya, yang begitu gampang balik gak? Nah, makanya habis keris itu berlaku untuk talak 1 dan talak 2. Talak 3 harus berpisah. Nah, karena talak 3, Bu, nggak bisa rujuk lagi. Nah, kalau mau rujuk ada syaratnya. Baik, sebelum saya bicara syarat 3, masih talak 1, talak 2. Lalu bagaimana kalau talak 1 dan 2, Bu? Masa iddahnya udah habis. Jadi suami istri cerai. Udah sebulan, 3 bulan di rumah, tetap mereka nggak mau balik. Nah, akhirnya 3 bulan selesai masa iddah. Masa iddah nggak mesti 3 bulan, Bu, ya. Ada 3 kali masa suci, ada setelah melahirkan dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai masa iddah, tahu-tahu suami mau balik. Wajib melamar lagi. Wajib dari awal melamar lagi. Nikah lagi. Ya tapi nggak usah diramein pakai pesta lagi, Bu. Rame bener kalau pakai pesta. Yang penting cukup syarat dan rukunnya. Nah, tapi ingat, Bu, begitu dia nikah lagi, menjadi suami istri, tetap talak 1-nya dihitung tetap talak 1. Jadi kalau terjadi talak lagi, maka jatuh 2. Bukan dari 0 lagi, enggak, Bu. Nah, maka dihitung talak 2. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas gak, Bu? Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi kalau masa iddah belum habis, nggak perlu lamar lagi, nggak perlu nikah lagi. Tapi kalau sudah habis masa iddah, harus ngelamar lagi, harus nikah lagi sebagaimana pengantin baru. Kira-kira jelas? Sekarang talak 3. Nah, ini kalau talak 3, Bu, mutlak nggak boleh suami istri balik lagi kecuali ada syarat. Apa syaratnya? 1, masa iddah istri yang ditalak 3 selesai. 2, istri yang ditalak 3 kawin lagi. Bu, ya. 3, saudara, istri yang kawin lagi tadi harus merasa digauli oleh suami yang baru. Jadi nggak bisa dikawini,
1 jam diceriin. Mau akal-akalan nih. Habis diceriin biar dia balik sama suaminya. Enggak. Dia mesti tidur dulu sama suami yang baru. Bu, jelas Bu ya? Jadi istri yang dicerai 3 tadi, kalau mau balik pada suami yang pertama, bisa saja dia kawin lagi dengan suami pertama, tapi ada syarat yang dia mesti kerjain. Syarat yang pertama, ya tentunya masa iddah dia udah selesai dijalankan dengan baik, kemudian dia kawin lagi dengan suami baru. Itu 1 tuh. Dan dengan suami baru, maaf Bu ya, dia melakukan hubungan intim. Kemudian yang ketiga, dia diceraikan oleh suami yang baru. Yang keempat, masa iddahnya dengan suami yang baru, talak yang baru, selesai. Baru boleh dilamar lagi oleh suami yang pertama yang mentalak 3. Kira-kira jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Nah, itu syaratnya. Jadi kalau suaminya kemudian mencah-mencah, gak boleh. Istri saya gak boleh kawin lagi. Yang suruh talak 3 siapa? Nah, jadi talak itu jangan diobral, jangan. Allah menyediakan talak buat kaum laki-laki untuk mentalak istrinya, bukan untuk diobral. Bukan dikit-dikit teriak talak. Enggak, talak itu sebagai solusi terakhir. Kalau tidak ada jalan lain, Bu. Kalau masih ada jalan kompromi, masih ada jalan baian, masih ada jalan damai, masih ada jalan istri dikasih pelajaran tanpa harus diceraikan, masih ada jalan pisah ranjang dulu umpamanya, enggak bercerai, ambil jalan apa saja selama masih ada, jangan bercerai. Cerai itu jalan terakhir. Kalau udah nggak ada jalan lagi, udah baru ambil jalan cerai. Nah maka itu ibu-ibu tolong kasih tahu suaminya apa yang saya sampaikan hari ini, talak jangan diobral. Kenapa dia mesti langsung? Baru talak pertama langsung dia sebut saya talak 3 kamu. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah talak sekaligus 3 jatuh 3. Hati-hati Bu. Bu, talak sekaligus 3 jatuh 3. Kenapa mesti boros 3? 1 cukup kok. Dia nggak suka sama istrinya, talak 1. Dia nggak mau balik istrinya. Selesai masa iddah, tinggalkan istri. Selesai. Dia nggak mau balik selamanya bisa. Kenapa mesti pakai talak 3, saudara? Karena begitu dia talak 3, kemudian dia menyesal, maka harus terpenuhi syarat tadi. Nggak boleh dia balik kepada istrinya, kawin lagi dengan istrinya, mantan istrinya tadi, kecuali istrinya kawin dulu dengan orang lain, suami baru meniduri istrinya tadi, kemudian diceraikan, masa iddahnya selesai, baru boleh dilamar lagi oleh mantan suami yang mentalak 3. Jelas Bu? Nah maka itu ibu paling tidak, ibu kalau punya anak-anak lelaki, punya anak nih Bu, ajarkan anak-anak ibu. Ajarkan anak-anak ibu. Nah, kalau kau punya istri, jangan obral talak. Jangan. Sejelek apapun istrimu, cukup kalau memang udah gak suka, talak 1. Selesai. Jadi jika suatu saat kamu menyesal, jika suatu saat terungkap ternyata istrimu benar, kamu yang salah. Jika ternyata kamu ada keinginan balik, maka baliknya gampang, mudah. Nah, tapi kalau talak 3, berat baliknya. Jelas Bu ya? Bu, jelas gak Bu?